Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari Pastori Wesabe saya menyapa Ibu, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 Juli 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teduhkan hati sejenak untuk bersama memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama serta renungkan untuk pagi ini yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Mari berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terpuji namamu Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Bapa yang selalu menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami menerima, kami menikmati dan kami jalani tuntunan Tuhan di mana kami telah beristirahat. Pagi ini kami telah disediakan hari baru untuk kami jalani dengan segala kepercayaan bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami rindu dan selalu ingin untuk diterangi firman-Mu supaya kehidupan kami melalui aktivitas pelayanan pekerjaan kami Tuhan akan sesuai dengan kehendak-Mu. Olehnya itu Tuhan, kami membuka diri hati kami untuk disapa oleh firman-Mu dan kami percaya semata kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami dan kami melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami disucikan dan layak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan renungkan bagian firman Tuhan ini melalui satu perenungan tema mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Saudara, Yohanes menyampaikan bahwa seorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa.
Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu. Tetapi dia dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama adalah melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Dan yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus, yaitu hidup setia melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari saudara-saudara kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, tapi libatkanlah diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami di pagi ini. Kami boleh jadikan waktu dan ruang ini menjadi suatu kesempatan kami bersembah sujud di hadirat-Mu, bahkan bisa mendengarkan firman-Mu. Kau memanggil kami bagaimana mewujudkan pengasihan terhadap sesama. Bagaimana kami melihat kasih yang utuh dan sempurna yang Engkau anugerahkan. Kiranya kami dapat wujudkan juga itu melalui pelayanan dan diri kami, siapapun kami dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami sudah sedia dan dengan sukacita untuk menjalani hari ini dengan aktivitas. Dan di dalam tuntunan firman inilah Tuhan kami akan hidup. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan menolong kami, mendampingi kami, sehingga kami jalan kami sesuai dan terus hidup di dalam terang firman-Mu. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan untuk menaungi dan melindungi kami. Kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami kuat untuk bekerja dan beraktivitas. Kami mohon pendampingan dari Tuhan, kiranya kami boleh damai sejahtera dan bersuka cita menjalani hari ini dengan segala keberadaannya. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami kecukupan, dan Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan berkati anak-anak mereka baik dalam pertumbuhan pendidikan, pencarian kerja, bahkan mereka yang berupaya untuk mencari pendamping. Tuhan, Engkau sendiri yang mengenal mereka, dan janji-Mu bagi kami kepada anak-anak kami bahwa kami akan menyaksikan dan melihat berkat-berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap keberadaan jemaat, baik yang bergumul di sekitar kehidupan ekonomi, bergumul di sekitar gangguan kesehatan, bergumul di sekitar masa depan mereka, dan banyak-banyak hal. Namun kami percaya Tuhan yang akan mengatasi mereka, Tuhan yang akan menolong dan membukakan jalan bagi mereka. Tuhan akan selalu menjadi pendamping bagi mereka untuk memberi kekuatan, kesabaran, sehingga mereka tetap berserah diri. Percaya bahwa Tuhan ada untuk mereka, Tuhan bekerja untuk mereka, dan Tuhan menyatakan kebenaran dan keadilan dalam hidup mereka. Sehingga yang sakit Tuhan mereka boleh kuat berserah. Mereka boleh terberkati dalam perawatan. Yang khawatir dengan masa depan, Tuhan akan bukakan kesempatan di suatu saat mereka akan menemukan itu. Dan berbagai bentuk pergumulan lainnya, Tuhan akan membuka tali-tali yang melilit mereka dengan bentuk pergumulan itu. Bapa di sorga, terima kasih, berdoa untuk pelayanan kami sebagai satu jemaat. Tuhan berkati siapapun kami, setiap kami yang Kau panggil menjadi pejabat gerejawi. Kami memberi diri dengan penuh kesabaran, sehingga kami boleh melayani Tuhan dalam pelayanan kasih. Ini doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas.
jalanilah hidup hari ini dalam terang firman Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Berjalanlah dalam terang kasih dan firman Tuhan. Tuhan memberkati.